ya, karena ini bekal menjadi as-shaimin di bulan puasa nanti, karena seperti sebagaimana yang diuraikan dalam sebuah hadis bahwa ada 3 orang yang nanti itu ketika amalannya ditimbang, itu timbangan itu tidak mampu untuk menimbangnya. Salah satunya adalah as-shaimun. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bekal kita nanti ketika bulan Ramadan datang. Kepada Ustadz Akhlis Marzuki MPD kami persilahkan. Baik, hatur nuhun, terima kasih, jazakumullah khair para asatid, Bapak Supadi, Ustaz Taufik, dan para santri. Silakan tarik nafas, tahan sebentar, lepas pelan-pelan, yakini seyakinnya. Kita bisa bernapas, bicara, jalan, makan, minum, bertemu, bersilaturahim, bisa membahagiakan kedua orang tua, berbuat baik pada handai tolan sanak famili keluarga. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Lebih dari itu, kita bisa melakukan semua rangkaian aktivitas ibadah, tak lain tak bukan merupakan nikmat, rahmat, karunia dari Allah. Yang dengan itu kita akan selalu ingat firman Allah, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Diulang-ulangi sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Mengingatkan, mengajarkan kepada kita agar kita pandai bersyukur manakala diberi kebaikan, kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan oleh Allah, dan bersabar ketika diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merupakan doa. Saya mendoakan pada semua asatid, ikhwan akhwat, dan para santri, dan semua yang hadir. Tapi rasanya salam saya yang satu masih lebih kenceng jika dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu ingin saya ulangi salam saya. Salam rindu takkan pernah layu. Kalau bilang cakep, mbok yang kompaknya. Salam rindu takkan pernah layu. Salam sayang takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah, salamnya ahli ibadah, salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah yang akan menjadi calon penghuni surga. Amin. Kalau nggak marah-marah, kalau nggak berdusta, kalau nggak suuzon, kalau nggak berbuat maksiat dan dosa, dan tentunya hidupnya untuk ibadah kepada Allah, mengisahkan, mentauhidkannya, dan tidak melakukan kesyirikan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad kataba alaina siyam fi shahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Para asatid, para santri, saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan ridha Allah. Syukur alhamdulillah,
hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, kehidupan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah. Sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua yang kita lakukan, aktivitas kegiatan kita wajib kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali betul-betul kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kata Allah melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan itu pula doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan dan dengan istiqomah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kenapa ya kenapa? Ya karena muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadah, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Kok aminnya lama banget, ini belum Ramadan ini. Saya ulangi, kenapa ya kenapa? Ya karena muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadah, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Jadi kalau mau jiwanya tenang dan tentram, 5 hal perhatikan: baik hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Sehat semua? Sehat semua? Alhamdulillah. Ibadahnya lancar, semangat dalam kebaikan. Hari ini temanya yang ingin saya sampaikan sudah disampaikan tadi, tapi ingin saya sampaikan dengan 338. Siapa yang tahu yang saya maksudkan? 338. Yang bisa menjawab dengan benar termasuk asatid. Yang bisa menjawab dengan benar, nih hadiahnya umroh bayar sendiri. Astagfirullah. Baik ya, tapi sebelumnya ada yang kasih jawab? Pak Supadi nggak usah. Ya. Jadi 3, karena kalau kaitannya dengan Ramadan ini banyak, tapi saya ingin simpulkan 338. Itu di YouTube belum ada, belum saya masukkan. Baik, tapi sebelumnya untuk menghangatkan suasana, ayo kita ingat sabda Nabi. Nabi memotivasi kita untuk menjadi muslim mukmin yang berkualitas. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabu ila Allah minal mu'min dha'if. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabu ila Allah minal mu'min dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah ketimbang mukmin yang lemah. Nah, untuk anak-anak santri ini ada doa mulai hari ini, lazimkan doa ini. Ya.
Antum lazimkan doa ini, insya Allah dengan tulis ikhlas antum berdoa ini, kehidupan antum mulai hari ini dan seterusnya akan diberkahi, dirahmati oleh Allah. Amin. Khusus untuk santri ya, ikutin Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku anak yang baik, solih, cerdas, mandiri, berilmu yang benar, berakhlak mulia, faham hafal Al-Quran, berbakti pada orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa, dan menjadi pembela Islam. Lebih semangat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku anak yang baik, solih, cerdas, mandiri, berilmu yang benar, berakhlak mulia, faham hafal Al-Quran, berbakti pada orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa, dan menjadi pembela Islam. Takbir, takbir, Allah. Jadi seorang muslim mukmin itu harus semangat. Ya, baik ya. Jadi apa yang dimaksudkan dengan 3-3-3-8? Bahasanya saya minta ke Ustaz Taufik tidak tarhib, tapi targhib. Kenapa? Kalau tarhib artinya menyambut. Tapi kalau targhib, cinta, senang dan rindu dengan Ramadan. Kita belajar dari sahabat Nabi. Setelah turun ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian menjalankan ibadah saum Ramadan sebagaimana umat terdahulu agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi sahabat Nabi setelah tahun pertama, kedua, ketiga bukan hanya lagi nyambut. Ini ada di antara kita sudah berpuluh-puluh tahun berpuasa masih nyambut aja. Nggak ada peningkatan kalau begitu ya. Nah, kita gunakan targhib, cinta, senang dan rindu dengan Ramadan. Apa istimewanya sahabat Nabi? Sahabat Nabi itu jelas-jelas sudah dijamin masuk surga. Tapi ibadahnya ngalang-ngalain kita yang nggak dijamin masuk surga. Datang beberapa sahabat Nabi setelah tahun ketiga, kemudian bertanya, ya beberapa sahabat Nabi ini mewakili sahabat yang Nabi yang lainnya. Ya Rasulullah, kenapa saum Ramadan ini kok diwajibkan kepada kita, kok hanya 1 bulan, kok enggak 1 tahun atau 6 bulan ya Rasul? Ya Rasulullah, ini saking senangnya sahabat Nabi dengan Ramadan, saking cintanya dengan Ramadan. Ya Rasulullah, kenapa saum Ramadan ini kok diwajibkan kepada kita hanya 1 bulan, kok enggak 1 tahun atau 6 bulan? Kira-kira di antara kita ada yang tanya kayak gitu? Ini enggak ada. Yang tanya hanya 1 bulan, itu pun hampir tiap malam, tiap hari dihitungin terus. Alhamdulillah dapat 5, 10. Jadi kalau kita pinginnya cepat selesai dengan Ramadan, kalau sahabat Nabi inginnya berlama-lama dengan Ramadan. Apa salah satunya keistimewaannya? Beberapa keistimewaan tadi sudah diawali oleh Bapak Supardi tadi. Apa? Kullu amal ibni Adam. Semua amalan-amalan anak Adam itu untuk mereka. Ila saum, kecuali saum. Saum itu untukku kata Allah, wa ana azibi. Dan aku sendirilah yang langsung memberikan pahalanya. Artinya ibadah-ibadah yang lain Allah yang kasih pahala, tapi Allah perintahkan malaikat untuk mencatatnya. Tapi untuk saum Allah langsung sendiri yang memberikan pahala itu. Yang kedua, semua amalan ibadah kebaikan di bulan Ramadan bukan hanya saja, semua amal kebaikan ibadah Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya.
Akan mohon maaf, kalau di bulan Ramadan dia malas, ini memang pemalas orangnya. Ada yang pernah malas ibadah? Ada yang pernah malas? Ayo jangan jujur ya dong. Ada yang pernah malas? Hati-hati kalau bilang enggak lo, yang jujur aja. Ada yang pernah malas? Terus biar nggak malas gimana caranya? Semangat. Terus biar semangat gimana caranya? Jangan malas. You understand? Paham tuh? Jadi biar nggak malas biar semangat, jangan malas. Ijhad wala taksar, fanadamatul uqba liman yatakassar. Bersungguh-sungguh kalian, jangan bermalas-malasan. Kenapa? Karena penyesalan itu hanya akan menimpa pada orang-orang yang malas. Siapa yang hari ini nggak semangat, nggak serius, rugi nanti dia. Masa tuanya akan susah, akan sengsara, nggak bahagia. Tapi yang hari ini semangat, harus dengan target, diniatkan untuk ibadah kepada Allah dan ingin membahagiakan orang tua, maka Allah akan berkah hidupnya dunia wal akhirah. Amin. Ya, baik ya. Jadi yang kedua itu tadi ya, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Masya Allah ya, orang yang dipertemukan dengan Ramadan ini adalah orang yang dirahmati oleh Allah, asalkan dibarengi dengan kesungguhan melakukan kebaikan ibadah dan amal soleh. Baik, saya ingin singkat saja. 3 kali dan 8. 3 yang pertama, pastikan saum kita, puasa kita dilandasi dengan 3 hal. Ini saum yang benar. Kalau enggak, mohon maaf, saumnya enggak berkualitas. Diawali dari hadis Nabi. Yuk kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi saum yang benar, puasa yang benar itu dipastikan dilandasi dengan 3 hal. Sedikit langsung uraiannya. Barang siapa yang menjalankan saum Ramadan dengan iman yang benar, dengan ilmu yang benar, dan dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, jika ini landasan saumnya, 3 ini terpenuhi, maka Allah akan berikan 3 hal paling tidak. Saya ulangi, barang siapa yang menjalankan saum Ramadan dengan iman yang benar, dengan ilmu yang benar, dan dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, 3 yang kedua apa? Dia akan diberi oleh Allah paling tidak 3. Apa itu? Yang pertama, diampuni kesalahan dan dosanya. Nggak ada yang amin nih? Amin. Emang antum nggak punya dosa gitu? Ya. Yang pertama apa? Diampuni kesalahan dan dosanya. Amin. Yang kedua, dicintai dan diridhoi oleh Allah. Amin. Yang ketiga, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kira-kira pilih yang mana? Pilih yang mana? Diampuni kesalahan dan dosanya, dicintai, diridhoi oleh Allah. Yang ketiga, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Pilih yang mana? Pilih yang kedua. Ya, pilih yang kedua. Apa itu? Dicintai, diridhoi oleh Allah, diampuni kesalahan dan dosanya, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Berarti 3-3-nya. Ya. Baik ya. Tapi tadi saya mau tanya dulu. Di Ma'had ini mesti para asatidz sudah mengajarkan tentang iman yang benar. Aku nak tanya, iman yang benar yang gimana? Bagi siapa yang bisa menjawab dengan benar, seperti tadi, hadiahnya umroh bayar sendiri. Ayo pura-pura mikirnya, jangan terlalu lama. Iman yang benar yang bagaimana? Udah nggak usah lihat kiri kanan, apalagi lihat ke bawah. Iman yang benar yang gimana? Ayo pura-pura mikirnya, jangan terlalu lama.
Siapa nak kasih jawab nih? Ayo Mas. Siapa kau nama? Iman yang benar gimana? Ya. Ya. Yang gimana? Ayo. Ayo. Iman yang benar yang gimana? Ini salah satunya peristiwa perang Badar. Penaklukan pada kemenangan perang Badar kan di bulan Ramadan. 313 ya, Rasulullah dan para sahabat Nabi mengalahkan 1000 pasukan kafir musyrikin Quraisy. Ya, salah satu karena apa? Karena iman mereka benar. PR aja ya. PR aja saatnya biar saya diundang lagi nanti jelasin. Jadi iman yang benar itu jelas Allah terangkan di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat yang ke-82. Salah satunya iman yang benar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dengan benar itu adalah yang tidak akan mencampur adukan keimanannya dengan azulm, asyirku. Penjelasannya, iman yang benar itu tidak bercampur dengan kesyirikan, kemunafikan, dan kekafiran. Maka lepaskan segala belenggu kesyirikan, kemunafikan, dan kekafiran yang ada pada diri kita. Baru kita tergolong orang yang memiliki iman yang benar. Ya. Makanya orang yang beriman itu juga Allah terangkan di dalam surat An-Nur pada ayat yang ke-51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'a ila Allah wa rasul yaqumu bainahum ayaqulu samina wa ata'na. Samina wa ata'na itu bentuknya kalau perintah dia kerjakan, kalau larangan dia tinggalkan. Ya. Jadi pastikan kita jalankan saum Ramadan ini dengan iman yang benar, dengan ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan kepada Allah. Tadi Allah akan beri paling tidak 3 hal. Diampuni kesalahan dan dosanya, dicintai diridhai oleh Allah, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Yuqalu fil jannah baban. Dikatakan dalam hadis itu apa? Di surga itu ada satu pintu. Yang pintu itu hanya akan dimasuki bagi orang-orang yang menjalankan saum Ramadannya yang benar. Bukan hanya sekedar puasa. Kenapa? Buktinya ada hadis Nabi, rubba shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan nilai kebaikan dari puasanya, saumnya, melainkan hanya lapar dan haus. Nah, kita tinggalkan itu ya. Baik, itu yang 3 yang pertama, 3 yang kedua, kemudian 3 yang ketiga. Target kita menjalankan ibadah saum Ramadan ada 3. Al-Baqarah 183 sampai 186. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Ini target yang pertama. Agar menjadi orang yang bertakwa. Tolong sebutkan 5 ciri orang yang bertakwa. Siapa nak kasih jawab nih? Halo? Assalamualaikum. Saya ingin sampaikan begini kata intinya. Semakin banyak ciri-ciri orang yang bertakwa, sifat-sifat orang yang bertakwa ada pada diri kita, baik itu dari Al-Quran ataupun hadis Nabi, maka apa?
maka itu berarti kita semakin dekat dengan surganya Allah dan semakin tandanya nyata kita betul-betul dicintai, dirahmati oleh Allah. Amin. Jadi kita menjalankan saum itu targetnya adalah menjadi orang yang bertakwa. Ya, nanti dibaca sendiri ya. Surat Al-Imran ayat 133 sampai 135. Salah satunya sifat orang yang bertakwa itu yusari'una fil khairat. Selalu menyegerakan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal soleh. Para santri, antum sekalian, adik-adik, anak-anak, jadilah mulai disiplin. Ya, usahakan antum ada rasa bangga, rasa bersyukur kalau bisa masuk masjid yang saf yang pertama. Teman-temannya yang nggak semangat tinggalin aja. Antum datang ke sini memang siapa yang mulai sekarang bisa mendisiplinkan diri dalam kebaikan nanti akan ke bawah itu. Tapi kalau di sini bermalas-malasan nanti juga dapatnya nggak banyak. Ya, nah itu jangan sampai ya. Yang pertama targetnya menjadi orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua adalah la'alakum tashkurun. Jadi orang yang bersyukur. Yang ketiga adalah la'allahum yarshudun. Yang dimaksudkan la'allahum yarshudun sini adalah selalu istiqomah di atas petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini targetnya. Berarti sudah tinggal 8 ya. Tiganya sudah, 3 yang ketiga sudah. Targetnya ada 3 apa tadi? La'alakum tattaqun, jadi orang bertakwa, la'alakum tashkurun, jadi orang bersyukur, dan la'alhum yarsudun, jadi orang yang selalu istiqomah di atas petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum saya lanjutkan, ayo kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Lebih semangat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Aminnya mana? Amin. Lama banget harus jawabin dulu. Astagfirullah. Lagi ya. Sekarang masukin yang 8. Apa yang dimaksudkan? Yaitu tarbiyah Ramadan itu paling tidak 8 hal kita perhatikan. Tapi sebelumnya paling tidak usahakan Ramadan tahun ini khatam minimal 1 kali. Khusus untuk santri dan juga boleh para asatid. Siapa yang tahun ini khatam 3 kali maka akan diberikan hadiah spesial. Ya, yang memberikan hadiah spesial itu adalah Pak Supardi dan Ustadz Taufik. Saya ngumumin aja Ustaz. Setuju ya? Ada yang siap? Enggak siap mana? Ya, nanti laporan ya sampai Pak Supardi sama Ustadz Taufik. Ustaz, anak, alhamdulillah Ustaz, anak sudah hafal. Ya, 3 juz. Jadi hatam 3 kali. Insyaallah Pak ya. Enggak, ini minimal Ramadan, khusus Ramadan. Ya, kalau di Ramadan enggak usah. Jadi khusus Ramadan minimal 3 kali. Ya, baik. Kalau nggak bisa 3 kali, dicoba 4 kali. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena kalau kita baca Al-Quran ini di bulan luar Ramadan, Alif Lam Mim, itu 1 huruf mendapatkan 10 pahala kebaikan.
Tapi begitu masukin Ramadan, satu huruf kata para ulama mendapatkan 100 sampai 1000 pahala kebaikan. Maka siapa yang dia tidak bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan minimal sekali, yakin di luar Ramadan dia lebih susah, lebih sulit untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Maka kalau santri minimal 3 kali, itu wajar aja, nggak istimewa. Ya. Halo, Assalamualaikum. Ada yang nggak siap? Cius loh ini. Cius. Ya, nanti insya Allah hadiahnya kasih Pak Swadi dan Ustaz Taufik. Anda yang ngumumin aja ya. Baik. Jadi pastikan minimal hatam 1 kali. Baik, langsung saja tarbiyahnya ya. Saya nggak lama-lama, insya Allah, paling 2 jam lagi. Oh, enggak, saya akan singkat saja. Jadi 8 tarbiyah Ramadan. Apa itu? Yang pertama adalah yaitu bersabar dengan ujian. Sabar itu terbagi menjadi 3. As-sabru fi ta'atillah. Sabar dalam taat ibadah kepada Allah. Yang kedua adalah as-sabru fi tarkil ma'asi wa dzunub. Sabar di dalam meninggalkan maksiat dan dosa. Dan yang ketiga adalah yaitu as-sabru anid dunya awil musibah. Sabar terhadap ujian-ujian dunia, ya, termasuk sakit, kematian dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'alakum tuflihun." Ada yang belum hafal ayat ini? Ada yang belum hafal ayat ini? Ayo sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru wattaqullaha la'alakum tuflihun. Al-Imran ayat terakhir, ayat yang 100. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'alakum tuflihun. Salah satu kemenangan kaum muslimin, Rasulullah dan para sahabat karena memiliki kesabaran yang tinggi. Ya. Makanya orang yang gerusa-gerus itu enggak sabar. Al-ajalatu min amalis syaitan. Ketergesa-gesaan itu adalah dari pekerjaan perbuatan setan. Saum Ramadan mengajarkan kita agar kita sabar dalam hidup ini. Ya. Sabar menanti ibadah satu ke ibadah yang lainnya. Kalau kaitannya dengan waktu adalah yaitu dari subuh sampai maghrib. Iya, sebelum saya lanjut, siapa nak kasih jawab? Saum yang istimewa yang gimana? Saum yang istimewa yang gimana? Puasa yang istimewa yang gimana? Ayo, pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Boleh nih tamu undangan para asatidz untuk memberikan jawaban juga. Saum yang istimewa yang gimana? Kalau diam aku juga bisa diem kok. Jadi maunya diem-dieman ini. Ustaz Iwan boleh mewakili Ustaz. Saum yang benar yang gimana? Kalau jawab itu yang seru. Saum yang benar yang gimana? Kalau landasannya tadi iman yang benar, ilmu yang benar, ikhlas mengharapkan kepada Allah. Yang saya tanya bukan landasannya. Jadi saum yang benar, sebelum saya lanjutkan tentang yang 8 tadi, apa? Saum yang benar jelas dia tidak makan dari subuh sampai maghrib. Itu dari sisi waktunya. Anak TK juga bisa. Toh? Iya toh? Itu dari sisi waktunya. Itu nggak istimewa, biasa aja. Saum yang benar, jangan sampai kita menjalankan saum bertahun-tahun tapi nggak ngerti saum yang istimewa. Jadi saum yang benar itu, saum yang istimewa itu adalah yang tidak makan dari subuh sampai maghrib. Itu dari sisi waktunya.
Yang kedua, mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah. Mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah. Hati-hati. Jangan sampai waktu saum malah ngeledek, malah ya membuat jengkel teman. Hati-hati. Ya, para santri hati-hati kalau bercanda-canda jangan kelewatan. Ya. Kenapa? Hal yang nggak baik nanti akan diingat terus kalian. Ya, jadikan betul di sini persahabatan kalian yang betul-betul terasa. Ya. Saya punya teman itu ya, tahun 90 selesai, tapi sampai tahun ini Masya Allah udah lebih dari saudara persahabatan kami. Nah, jadi salah satunya santri-santri kalau mau ingin diingat kenangnya itu paling tidak antum pernah nraktir. Ya, pernah nraktir temennya. Ya, silakan. Baik. Saum yang benar, tidak makan, tidak minum, jelas dari subuh sampai maghrib. Mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah. Sudah meningkat. Yang ketiga apa? Meninggalkan hal-hal yang merusak dan membatalkan puasa. Satu lagi. Ada 4 nih. Tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib. Mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah. Kemudian apa? Meninggalkan hal-hal yang merusak dan membatalkan puasa. Yang keempat apa? Bukan. Yang keempat adalah yaitu Masya Allah meningkatkan seluruh aktivitas ibadah. Nah, itu ada sebetulnya 11 ibadah yang hendaknya ditingkatkan. Tapi ya tidak sebut, nanti para asatid yang mengajarkan kepada santri-santri. Baik ya. Jadi kembali kepada 8 tarbiyah Ramadan. Yang pertama yaitu bersabar dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua yaitu bersyukur dengan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Coba saya mau tanya sama santri, doa tentang syukur gimana? Doa tentang syukur. Nah, kalau gitu kita hafalkan hadis ya. Ini nanti yang nggak hafal dihukum aja Pak ya. Untuk yang hafal lancar hadis ini nanti boleh ya pulang duluan. Itu kayaknya saya itu nanti. Kita hafalkan hadis dulu. Minimal ya mulai hari ini santri ya. Walaupun ini nggak program pesantren, tapi juga mulai banyak menghafalkan hadis Nabi. Mungkin yang dipendek-pendek. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu ma'rufin shadaqah. Kullu ma'rufin shadaqah. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Siap ya? Kullu ma'rufin sedekah. Maksudnya kalau saya bilang siap, saya Arabnya, kalian Indonesianya. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Kullu ma'rufin. Ya, setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Dan ini dikaitkan dengan hadis Nabi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya berkata yang baik, kalau enggak diam. Nih, dimulai dari yang terkecil. Contohnya, kalau kita memulai sesuatu mengucap bismillah. Dapat anugerah. Alhamdulillah. Memulai sesuatu dapat anugerah. Kena musibah. Kena musibah alhamdulillah, siapa ini? Kena musibah. Inna lillah. Aduh Masya Allah. Diulang lagi nih. Memulai sesuatu dapat anugerah. Kena musibah. Ingat dosa. Astagfirullah. Berjanji. Insya Allah. Berjumpa.
Assalamualaikum Pak. Hoi. Siapa itu? Berjumpa. Assalamualaikum. Masya Allah. Gimana ini Zat? Kok pada lupa ini? Melihat sesuatu mentakjubkan. Sekali lagi nggak boleh salah. Memulai sesuatu. Dapat anugerah. Kena musibah. Ingat dosa. Berjanji. Berjumpa. Melihat sesuatu yang mentakjubkan. Dapat rezeki. Bagi-bagi. Kan ayatnya wa mimma razaqnahum. Jadi dapat rezeki. Bagi-bagi. Kan alhamdulillahnya udah di depan tadi. Ha'atam? Jadi dapat rezeki. Bagi-bagi. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik ya. Satu, tarbiyah Ramadan mengajarkan kepada kita bersabar dengan ujian yang Allah berikan. Yang kedua, syukur dengan nikmat karunia yang Allah berikan. Ya, tadi sabar dengan ujian yang Allah berikan. Kemudian yang kedua, syukur. Tadi saya tanya doa tentang syukur gimana? Doa tentang syukur. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepadaku untuk selalu zikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu dan baik dalam ibadah kepadamu. Amin. Yang ketiga, ya, yang ketiga adalah ini disiplin, semangat dan disiplin dalam ibadah. Ya. Ramadan ini betul-betul hendaknya menjadikan, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Padi tadi apa? Istimewa betul. Harus berbeda dari luar Ramadan. Maka jadikan betul Ramadan ini adalah yaitu semangat dan disiplin dalam semua ibadah. Ya. Yang nggak semangat, yang nggak disiplin rugi sendiri. Baik. Yang keempat, ya. Yang keempat, Ramadan ini adalah melatih kita agar kita gemar mengeluarkan ziz. Apa itu ziz? Zakat, infak, dan sedekah. Untuk ziz catatannya cuma satu. Tulis satu, jawab satu. Kalau saya bisa Ya. Ziz itu kan mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Catatannya cuma satu, Ustaz. Apa itu? ikhlas ya. Ikhlas ya, jawabannya baik sekali. Tapi mohon maaf, bukan itu yang dimaksud. Anda boleh mencoba lagi. Bisa digosok nggak? Boleh sih. Jadi betul Ustaz, apa langsung aduh gitu. Jadi untuk mengeluarkan ziz, zakat, infak, dan sedekah catatannya cuma satu. Apa itu? Ikhlas ya. Keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Biar banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit gak ikhlas, lebih baik banyak. Tapi udah sedikit gak ikhlas, diungkit-ungkit najis tuh. Alhamdulillah nih. Ya enggak? Harus ikhlas. Kalau enggak kebuang, enggak ada manfaatnya. Ya. Saya ulangi, sabar dengan ujian, bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, semangat dan disiplin dalam ibadah. Yang keempat, yang kelima, gemar mengeluarkan ziz, zakat, infak, dan sedekah. Nah, ini untuk para asatid, untuk para dewan guru dan yang lainnya, ibu bapak, ikhwan dan akhwat. Kalau nggak bisa infak sedekah pakai uang, boleh infak sedekahnya pakai Senyum. dolar atau real. Masa cuma senyum? Assalamualaikum sedekah. Khawatirnya gini loh ya, bukan hadis yang salah. Khawatirnya ada yang salah memahami. Kan senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Ketika ada kotak infak cuman senyum sedekah. Kan aku sudah astagfirullah. Ya Allah, ya Allah. Kan sudah sedekah katanya. Ada kotak infak jalan. Assalamualaikum, masya Allah. Yang kelima. Nah,
Yang kelima, Ramadan ini mengajarkan kepada kita, yaitu tadi yang kelima adalah ini. Yang kelima ini ada dua isinya. Asidku wa muraqabatullah. Mengajarkan kepada kita kejujuran dan merasa selalu diawasi oleh Allah. Coba tolong sebutkan ayat tentang jujur. Mana ayat yang menjelaskan tentang kejujuran? Kalau saya ngajar di ibu-ibu itu, mana ayat tentang kejujuran? Jawabnya ibu-ibu apa? Ustadz, mohon maaf ya Ustadz, kalau kami sudah tahu nggak ngundang Ustadz. Astagfirullahaladzim. Ayat tentang kejujuran ada dalam surat At-Taubah ayat yang ke-119. Tadi sudah saya bacakan ayatnya. Ada yang masih ingat? Di awal tadi loh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ini Ramadan ini ngajarkan kita jujur. Apa kata Rasulullah? Alaikum bisidqi. Hendaknya kalian berlaku jujur dalam kehidupan ini. Jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, mengantarkan ke surga. Aminnya mana? Amin. Kenapa ya selalu lambat ya? Alaikum bisidqi. Hendaknya kalian berlaku jujur dalam kehidupan ini. Jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, mengantarkan ke surga. Kita baca hadis tentang dusta ngeri, ya. Kalau kaitannya dengan Ramadan, Allah nggak peduli, Allah nggak berhajat dengan orang yang nggak makan, nggak minum, berlapar-lapar, nggak sahur. Tapi pada saat itu dia berdusta, langsung efeknya bisa menyebabkan puasanya nggak bernilai, melainkan hanya lapar dan haus. Yuk kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wal kadhiba. Iyyakum wal kadhiba. Fa'inal kadhiba mujanibun lil iman. Iyyakum wal kadhiba. Fa'inal kadhiba mujanibun lil iman. Jauhilah oleh kalian, jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Jadi setelah hari ini jangan ada dusta. Benar ini kata kuncinya. Innahu la yastaqimul abdu imanan aqalban saliman. Perhatikan betul ini. Innahu la yastaqimul abdu imanan aqalban saliman. Selamanya siapapun orangnya nggak akan bisa menjadi orang yang benar-benar beriman dan akan mungkin memiliki hati yang baik dan bersih kalau dia masih suka berdusta. Ya. Kemudian tadi muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Afdalul iman antala manallaha maka tsumma kunta Tirmizi. Utama-utamanya iman kalian meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertaimu kapanpun dimanapun kamu berada. Baik, yang keenam. Apa? Ini. Yang keenam adalah yaitu tazkiyatun nufus. Apa artinya tazkiyatun nufus? Apa artinya tazkiyatun nufus? Membersihkan hati, membersihkan jiwa, membersihkan qalbu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan rugilah orang yang mengotorinya. Ya. Baik. Number 7.
1 sampai 6 tadi kan dari saya. Ini yang ke-7 gantian dong. Masa saya terus nih Pak Pardi gimana ini? Yang ke-7 apa? Husnul khuluq. Apa husnul khuluq? Berakhlak mulia. Kita baca hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang baik dan sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ya. Yang ke-8. Yang ke-8 gantian. Masa saya terus nih? Baik, kalau nggak ada yang jawab, berdiri semua. Berdiri semua. Karena antum nggak jawab masalahnya. Berdiri semua. Ayo berdiri semua. Kum. Iya, ini di sini juga berdiri semua nih. Ayo, angkat tangannya, goyang-goyangkan ke atas. Takbir! Takbir! Allahu Akbar! Alas, ijlis saya. Kalau sudah begini ini pertandanya udah mau selesai. Jadi yang ke-8 alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Kan diawali dengan bismillah, diakhiri dengan yang ke-8 tarbiyah Ramadan itu apa? Itu menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Ayatnya, mohon maaf, ini harus bisa nih ayatnya. Kalau santrinya nggak bisa, ustadznya. Ayat tentang Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi. Satiwan, tolong Satiwan. Iya, Fadal Ustaz. Antum baca Ustaz yang keras biar disimak sama para santri Ustaz. Fadal Ustaz. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Boleh artinya Ustaz? Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Ya, jadi yang ke-8 tarbiyah Ramadan adalah yaitu mengajarkan kita agar kita hidup betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. La sa'ada fi hayatina illa bil Quran. La sa'ada fi hayatina illa bil Quran. Tiada kebahagiaan dalam kehidupan kami kecuali dengan Al-Quran. Afwan Ustaz Taufik, untuk ini kata-kata ini saya minta di Alizani entah ditempelkan di mana itu kata-kata la sa'ada fi hayatina illa bil Quran. Tiada kebahagiaan dalam kehidupan kita kecuali dengan Al-Quran. Kenapa? Ketika Rasulullah membacakan surat Az-Zukhruf ayat yang surat 43 ayat yang 36 itu ada yang mengatakan sahabat Nabi itu sampai gemetar, bahkan ada yang mengatakan sampai pingsan karena khawatir terkena ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa may yakhshu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang dia berpaling dari pengajaran peringatan Allah, maka Allah akan datangkan syaitan. Peringatan Allah sini adalah Al-Quran maksudnya, dan syaitan adalah akan mengombang-ambingkan dalam kesesatan. Makanya apa? Kalau mau bahagia, pastikan jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. La sa'ada fi hayatina illa bil Quran. Tiada kebahagiaan dalam kehidupan kita kecuali dengan Al-Quran. Baik, ini yang dapat saya sampaikan. Semoga ada hikmah dan manfaatnya buat diri kita bersama. Jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik, bukan yang terakhir. Siapa yang tadi mau terakhir tadi? Jadikanlah Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Baik.